Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Mila Rosita dan pada saat ini saya bersama dengan Ibu Huzaimah. Ibu Huzaimah. Nah, pada kesempatan kali ini saya berada di Min 2 Bangka yang terletak di Desa Kalipadang. Nah, sekarang kita akan menanyakan kepada Ibu Emma mengenai pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini. Pada Ibu Emma, apa kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Di sini Ibu mengajar pada jenjang kelas berapa Bu? Kelas 4. Kelas 4. Nah, dalam satu kelas ada berapa siswa? Kalau kelas saya itu ada 27 siswa. Kalau di sini sudah berapa lama Bu perjalanan pembelajaran di rumah? Itu kalau kita lockdown ya, belajar di rumah itu mulai dari tanggal 17 Maret sampai sekarang ini anak-anak itu belum masuk ya. Mudah-mudahan ini kemungkinan juga diperpanjang lagi ya, kita tidak tahu kan, mungkin juga sampai Desember nanti, kita juga nggak tahu, tapi sampai saat ini anak-anak belum masuk. Kita belajar di rumah. Kita belajar di rumah saja. Nah, selama pandemi ini RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang Ibu gunakan, apakah dia RPP yang sudah dirancang sebelum COVID atau Ibu membuat RPP baru? RPP-nya itu RPP baru lah. Kita buat bagaimana cara kita buat RPP-nya daring ya, karena pembelajaran di masa lockdown ini daring, tidak semua pelajaran kita harus beri. Karena kalau kita belajar di sekolah itu satu hari itu bisa beberapa pelajaran, tapi kalau untuk di rumah tuh kita ngasih tugasnya di buat jadwal dan tidak semua tugasnya dikasih. Jadi anak-anak tuh belajarnya tidak monoton, santai gitu, belajarnya tidak penuh. Jadi disesuaikan dengan keadaan. Iya. Nah, jenis pembelajaran apakah yang Ibu gunakan dalam belajar selama COVID ini? Ya, daring lah, pembelajaran ini melalui online ya, pakai WA gitu kan, WA grup yang tiap kelas itu pakai grup ya. Setiap kelas ada grupnya. Berarti menggunakan aplikasi WhatsApp. Ya. WhatsApp grup Ya. yang dikelola oleh Ibu sendiri. Iya, memang satu tiap per kelas lah, tiap kelas kan ada grupnya ya gitu, jadi semuanya pakai WA grup. Jika pembelajaran secara daring, berapa persentase siswa yang mengikuti pembelajaran? Kalau khususnya kalau kelas saya itu 100% itu mengikuti semua. Tapi kalau kelas-kelas saya juga mungkin ada bermasalah ya, mungkin tidak ada yang sampai 90%, karena tidak semua anak-anak itu punya ini alat untuk komunikasi, misalnya handphone yang ini ya. Ada juga anak-anak yang terkendala nggak punya juga satu, nanti berebutan sama orang tuanya, mungkin luar kerja gitu ya. Juga ada kendala kuota ya. Jadi kuota mungkin kan anak-anak tidak semua tersedia kuota gitu kan. Tapi alhamdulillah untuk kelas saya ini alhamdulillah semuanya bisa mengikuti. Selama pandemi ini metode yang Ibu gunakan itu adalah metode yang seperti apa Bu? Atau lebih ke penugasan saja? Ya, cenderung ke penugasan ya. Kita memberi tugas anak-anak untuk membaca misalnya materi atau gimana, halaman berapa, mungkin buku paket atau gimana kan ini. Kita kasih materi ya, kita WA, upload di WA tuh berupa file kan, anak-anak suruh baca ya, kita sudah tuh kita kasih tugas ya, kita untuk mereka mencari. Tapi tetap ada forum diskusi kan Bu di dalam? Tetap ada, tapi via WA. Kalau memang perlu sampai kita pakai telepon ya, bisa juga dengan video call gitu, terutama untuk praktek ya. Kalau praktek dilakukan secara langsung? Iya, secara langsung pakai video call kita. Apakah ada tugas yang siswa disuruh buat video lalu nanti dikirim di grup? Ada ya? Ada, tetap ada itu. Misalnya terutama kita, karena kita berbasisnya agama, itu yang hafalan ya, untuk hafal-hafalan, dan kita kan tahfiz diutamakan ya, jadi di mereka untuk tahfiznya bisa membaca Al-Qur'annya harus hafal gitu kan, harus divideokan. Begitu juga tugas yang lain, misalnya
tugas mereka kayak saya misalnya bahasa Indonesia, mereka harus buat puisi ya, misalnya harus ini membaca puisi, itu pakai video itu. Kendala apa saja yang Ibu rasakan selama mengajar siswa dari rumah ini? Banyak ya kendalanya. Nah, terutama kita tuh memberikan pelajaran yang tidak maksimal. Yang tidak maksimal, kita mengajar tidak maksimal, jadi siswa yang dapat itu misalnya enggak 100% gitu ya. Terus kita juga banyak melibatkan orang tua. Tanpa bantuan orang tua, anak-anak juga ya gimana belajarnya ya, tapi harus bantuan orang tua yang karena kami tidak bisa memonitor secara langsung. Ya, kalau beda kalau di sekolah kita bisa menjelaskan dulu, kalau di situ kan nggak bisa. Anak-anak otomatis tugasnya harus mandiri, dia belajar mandiri melalui media apapun, mungkin misalnya internet dan sebagainya kan mereka. Bagaimana bentuk persepsi atau pembukaan pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini? Bisa sama kayak kita di sekolah, kita menyapa anak-anak dulu ya. Pagi-pagi kita menyapa anak, mengingatkan anak untuk melakukan sholat duha, menghafal ayat pendek, misalnya gitu kan. Terus menyapa anak-anak ya biar selalu fokus ya, menjaga kesehatan, menjaga kesehatan. Terus diingatkan terus lah bagaimana cara mengatasi dalam masa COVID gini ya, bagaimana cara anak-anak mengantisipasinya. Itu tiap hari disapa dan diingatkan tiap paginya. Nah, selama ini pembelajaran apa yang sulit dipahami oleh siswa yang lebih menonjol gitu? Pembelajaran mata pelajaran kayaknya yang agak sulit itu pelajaran matematika ya. Karena matematika ini memang susah ya anak-anak. Kalau memang pelajaran lain mereka bisa membaca, kalau matematika ini apalagi kita harus menggunakan rumus atau apa, kan mengajarnya anak-anak saya kalau misalnya di sekolah kita ajarin yang gitu aja agak kurang memahami, apalagi tanpa kita ajarin ya, ngasih tugas memahami. Kadang-kadang ya anak-anak tuh agak kurang memahami. Alhamdulillah kalau orang tuanya bisa memahami ya, bisa membantu. Nanti kalau orang tuanya nggak bisa bantu atau gimana ya, jadi anak-anak agak sulit lah. Terkait muatan pembelajaran atau materi pembelajaran tidak dipahami siswa, berapa siswa yang biasanya mengalami kendala ini, Bu? Kalau di kelas saya itu sekitar ada 4 atau 5 siswa lah yang kurang bisa memahami gitu, karena kadang-kadang orang tuanya nggak bisa membantu, mungkin dia kerja atau ya gimana ya, memang anak-anak namanya pelajaran MTK itu memang rata-rata mengalami sulit. Iya, karena berulang wawasan. Kemampuan apakah yang sulit dipahami oleh siswa? Kemampuan memahami mungkin, Bu ya? Iya. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih, Bu. Bentuk pemecahan masalah apa sajakah yang Ibu lakukan guna untuk mengatasi kendala-kendala selama pembelajaran dari rumah ini? Kendalanya banyak ya. Ini permasalahan itu mungkin anak-anak kurang memahami juga, tergantung kendala masalah ini ya, HP kadang paket ya. Nah, jadi itu kami solusinya nanti kalau memang anak-anak yang nggak bisa ngikutin atau misalnya itu kami buat dia sekarang buat tugas manual di buku, nanti itu bisa dikumpul sekaligus, tapi dia tetap harus ngikutin. Solusinya ya, misalnya nggak bisa ngikutin ya, kadang-kadang nggak punya paket, Bu, nggak punya HP, tapi kita tetap mereka harus mengerjakan, tapi melalui nulis di buku, di satu buku dibuat tanggal dan nanti dikumpulkan. Kita juga harus itu yang pertama yang terus kendala mungkin anak-anak nanti tidak mengikuti karena sakit atau gimana ya, itu kita beri keringanan ya, walaupun itu ada susulannya, ibarat dia mengumpulkannya, cara mengumpulkannya kan kalau di sekolah kan bisa sore bisa malam, tugasnya itu masih kita terima gitu. Kami juga minta bantuan orang tuanya ya, orang tua harus
tetap standby mengawasi anak-anannya ya, adanya kerjasama dari kita lah, memohon pada orang tua untuk memantau anaknya ya di rumah selama pembelajaran di rumah ini ya, daring ya, soalnya tanpa pemantauan orang tua anak-anaknya tidak bisa belajar sendiri. Ya, harus jadi bantuan orang tua itu sangat memang diprioritaskan ya, diharapkan. Ya. Segitu saja Bu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Mila Rosita meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ya, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.